Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saudara-saudaraku, materi kita atau tema kita pada kali ini adalah hadis tentang perintah untuk mengikrab Al-Quran dan hadis Rasul. Dalilnya saudara-saudara, haddatsana menceritakan kepada kami Ibnu Idris, Anna Idris Anil Makbari dari Makbar, an jaddihi dari neneknya, dari kakeknya, an Ibrahim dari Ibrahim, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqribul Qur'ana, iqrablah Al-Qur'an itu, wal tamisu goro ibahu, dan carilah keistimewaan daripada Al-Quran itu. Saudara-saudara, yang bisa kita kutip dari hadis Rasulullah SAW ini, yang pertama adalah tidak kita ragukan saudara-saudara karena sanadnya Abu Hurairah bahwa mengikrab Al-Quran itu wajib. Kenapa? Karena ribu itu adalah ikrabnya adalah fil amar. Fa'ilnya adalah antum yang tersembunyi. Al-Qur'ana adalah maf'ulun bih. Aqribul Qur'ana. Dengan demikian saudara-saudara, dari kata aqribu itu kan dari Arabah atau bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu supaya paham kita maksudnya dan tujuannya, ya awalnya adalah kita ikrab dulu. Insya Allah kalau sudah kita mengikrabnya dengan bagus, maka perbedaan-perbedaan pendapat itu mungkin akan sedikit demi sedikit akan terkikis. Saudara-saudara, dalam hal ini kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Hurairah untuk mengikrab Al-Quran itu, berarti kita pun sebagai umat penerusnya, ya wajib pula kita tahu ikrab kata demi kata daripada Al-Quran, demikian juga Al-Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengetahui i'rabnya maka tahu kita kedudukan kata demi kata dalam ayat tersebut. Kemudian waltamisu ghoraibahu, dan carilah. Wow, lamnya itu adalah lamul amri. Iltamisu itu adalah fil mudhari'nya. Dalam usul fikih kalau ada lamul amri masuk kepada fil mudhari', maka dia makna wajib, seperti fil amar itu sendiri. Lamnya lamul amri, iltamisunya itu adalah fil mudhari'. Waw fa'ilnya, al alifu itilaf, kemudian fa'ilnya mustatir yaitu antum, sama dengan aqribu tadi. Dan cari kalianlah ghoraibahu, keajaiban ataupun keistimewaan Al-Quran itu. Saudara-saudara, dengan mengetahui ikrab Al-Quran dan hadis, maka keistimewaan daripada bahasa Arab itu kita tahu dan kita sadari susunannya itu. Kemudian susunannya itu adalah sangat indah. Makanya dalam ulumul hadis, jika hadisnya itu berlawanan dengan atau kontradiksi dengan ilmu ikrab, maka itu salah satu ciri matan yang kurang bagus. Atau kalau ada yang lebih bagus dari situ, maka ya itu yang diamalkan. Sedangkan hadis yang bertentangan dengan ilmu ikrab, ilmu nahwu dan sorfi, itu tidak bisa dijadikan menjadi dalil. Kalau ada yang lain, jika masih ada, maka perlu lagi dicari yang semakna dengan itu supaya bisa kita terima. Dengan demikian saudara-saudara, mempelajari ikrab itu sangat penting.
Jika tidak, itu adalah lahan pertama kali perbedaan pemahaman kita. Dengan demikian saudara-saudara, marilah kita mempelajari i'rab Al-Quran itu, dan sekarang sudah ada aplikasinya. Hanya tinggal kita mengartikannya dan mendiskusikannya dengan guru-guru kita. Insya Allah ilmu kita semakin bagus. Kemudian saudara-saudara, kalau Nabi menyuruh sahabatnya mengiqrab, berarti Nabi itu pandai mengiqrab. Mana mungkin guru menyuruh muridnya mengiqrab tapi dia sendiri tidak tahu. Kemudian selanjutnya, kalau tahu iqrabnya saudara-saudara, ya berarti tahu dia membaca dan menulisnya. Seperti yang tertera dalam surah Al-Alaq ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Jibril menyuruh Nabi untuk membaca, berarti Nabi itu pandai membaca. Kemudian Allah mengajarkannya dengan Al-Qalam, dengan menulis, ya berarti Nabi Muhammad pun pandai menulis. Demikian juga nanti dalilnya pada surah Al-Ankabut ayat 48, silakan kita mempelajarinya. Demikian juga saudara-saudara, nanti amal soleh kita, catatan amal kita itu kan nanti di akhirat disuruh baca masing-masing. Berarti Nabi itu sudah pandai membacanya. Demikian saudara-saudara, jika bagus kita ikuti, jika tidak ya kita bandingkan dengan pendapat guru-guru kita yang lain. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.